Gimana juara? Alhamdulillah, sehat, kuat, cerdas, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Karena pada hari ini kita akan memperingati HUT RI yang ke-75. Bayangkan 75 tahun kita sudah merdeka. Padahal tahukah kalian, dulu sebelum Indonesia merdeka, Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun atau setara dengan 3,5 abad. Kemudian setelah Belanda, Indonesia dijajah oleh Jepang sekitar 3,5 tahun lamanya. Bagaimana perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia? Nah, kali ini Bapak Ibu Guru SD Juara akan mempersembahkan cerita kilas balik tentang para pahlawan dalam meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ikuti ceritanya ya. Belanda menjajah bangsa Indonesia sekitar 3,5 abad atau 350 tahun. Sedangkan Jepang datang ke Indonesia sekitar tahun 1942 dan mulai menguasai Sumatera Selatan dan Pulau Jawa. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang mempropagandakan semboyan 3A, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Pada mulanya kedatangan mereka mendapat sambutan baik dari bangsa Indonesia karena Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jepang makin berusaha untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Di antaranya mereka mengizinkan untuk dikibarkannya bendera merah putih dan diizinkannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hal itu adalah dua hal yang sangat dilarang oleh bangsa Belanda pada masa itu. Tetapi dengan seiringnya waktu, ternyata sikap Jepang semakin berubah. Mereka semakin berbuat seenaknya dan sering menyakiti bangsa Indonesia. Jepang menjadi ancaman bagi sekutu, yaitu gabungan beberapa negara. Maka dari itu, terjadilah peristiwa pengeboman kota-kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa ini terdengar oleh beberapa anggota muda, yaitu Sultan Syahrir. Kemudian Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Darwis, dan Wikana mendesak para golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun tokoh utama golongan tua, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, tidak setuju akan hal tersebut. Mereka menganggap bahwa pengambilan keputusan secara mendadak dalam proklamasi kemerdekaan akan menyebabkan pertumpahan darah antara kekuasaan Jepang yang belum sepenuhnya diambil alih oleh Indonesia. Perdebatan inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Mengingat pro dan kontra antara golongan tua dan golongan muda, sehingga pada tanggal 16 Agustus 1945 diambillah sebuah keputusan bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Mereka ingin mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang, agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat segera dilaksanakan. Dengan peristiwa ini, Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya tergugah untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945 diadakanlah rapat perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda yang dihadiri oleh beberapa anggota para golongan muda. Laksamana Maeda adalah perwira Jepang yang simpati pada bangsa Indonesia. Mengapa diadakan di Laksamana Maeda? Agar Jepang tidak curiga kalau tokoh-tokoh Indonesia akan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Setelah rapat yang diselenggarakan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subaryo, tersusunlah sebuah naskah teks proklamasi yang ditulis dengan tangan oleh Soekarno. Dengan telah disetujui oleh anggota golongan tua dan muda dan mengalami beberapa perubahan, akhirnya Soekarno menandatangani teks tersebut dan disaksikan oleh semua pihak yang menjadi saksi. Pada tanggal 17 Agustus 1945,
dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting demi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan lancar, bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Beberapa acara telah disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia, seperti pengibaran bendera merah putih yang dijahit tangan oleh Ibu Fatmawati dan beberapa sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi. Berikut merupakan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Itu tadi kisah perjalanan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan hingga membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus meneladani sikap para pejuang, para pahlawan kita, yaitu dengan semangat berjuang, pantang menyerah, dan penuh tanggung jawab. Anak juara sebagai penerus bangsa harus selalu semangat belajar dan semangat meraih cita-cita. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Merdeka! 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 Gugur. Sebuah puisi dari W.S. Rendra. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Tiada kuasa lagi menegak, telah ia lepaskan dengan gemilang. Pelor terlahir dari bedilnya ke dada musuh yang merebut kotanya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Ia sudah tua, luka-luka di badannya. Bagai harimau tua, susah payah maut menjeratnya. Matanya bagai saga menatap musuh pergi dari kotanya. Sesudah pertempuran yang gemilang itu, 5 pemuda mengangkatnya. Di antaranya anaknya. Ia menolak dan tetap merangkak menuju kota kesayangannya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Belum lagi selusin tindak maut pun menghadangnya. Ketika anaknya memegang tangannya, ia berkata, "Yang berasal dari tanah kembali rebah pada tanah. Dan aku pun berasal dari tanah Ambarawa yang kucinta. Kita bukanlah anak jadah, karena kita punya bumi kecintaan. Bumi yang menyusui kita dengan mata airnya. Bumi kita adalah tempat pautan yang sah. Bumi kita adalah kehormatan. Bumi kita adalah jiwa dari jiwa. Dia adalah bumi nenek moyang. Dia adalah bumi waris yang sekarang. Dia adalah bumi waris yang akan datang." Hari pun berangkat malam. Bumi berpeluh dan terbakar karena api menyala di kota Ambarawa. Orang tua itu kembali berkata, "Lihatlah, hari telah fajar, wahai bumi yang indah. Kita akan berpelukan buat selama-lamanya. Nanti sekali waktu seorang cucuku akan menancapkan bajak di bumi tempatku berkubur. Kemudian akan ditanamnya benih dan tumbuh dengan subur." Maka ia pun berkata, "Alangkah gemburnya tanah di sini." Hari pun lengkap malam.
ketika ia menutup matanya. Terima kasih.